Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Terima kasih Pak. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi bagaimanapun jua. Hari ini agak mendung sedikit nampaknya nih. Kemudian kalau panas tak tanggung panasnya Bu. Kalau dingin seperti inilah, macam hampir musim dingin. Namun itu semua harus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak boleh protes. Maka kita harus mengikuti ataupun bersabar terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, "La tasubbud dahra anad dahr." Jangan kamu caci maki musim, karena akulah yang membuat musim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi. Oleh karena itu kita selalu bersyukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Termasuk pada hari ini masih banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Kesehatan, kesempatan, kemauan sehingga kita hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di SLB Pelalawan ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita sebuah pencerahan dari alam kegelapan menuju cahaya, disinari dengan iman, Islam dan ihsan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Pelalawan, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, Majelis Pendidik di sekolah ini, seterusnya orang-orang tua siswa yang telah setia menghadiri acara ini, kemudian yang paling kita banggakan pengantinnya pada hari ini adalah seluruh anak-anak kita, baik putra putri siswa-siswi SLB Pelalawan ini yang kita cintai, yang kita banggakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan, susah, senang, mudah, susah, kadang-kadang cantik, buruk, dan seluruh pasangan-pasangan yang Allah ciptakan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bersyukur dan bertadabbur bahwa di balik kehidupan yang kita laksanakan ini, kita lakoni ini, ada kekuatan besar yang sangat dahsyat yang kehendaknya lah di atas segala kehendak kita, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya perkenalkan sedikit diri saya ya. Nama saya Hotman Simanjuntak. Gelar SSI, Sarjana Sosial Islam. Pekerjaan sehari-hari imam Masjid Al-Falah, kemudian juga sebagai penyuluh agama Islam di Kemenak Pelalawan honorer. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami sudah 5 tahun atau jalan 6 tahun berada di Pangkalan Kerinci ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kami istiqamah, ketetapan hati untuk terus-menerus melaksanakan perkara agama, masalah dakwah ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pendidikan kami adalah, mohon tahu ada yang
pernah satu alma mater dengan saya di Madrasah Mustafawiyah, pesantren Mustafawiyah di daerah Panyabungan sana. Kemudian pernah juga saya kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir selama 5 tahun, yaitu tahun 94 dan 99 sampai 99. Dan di sela-sela itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah berikan kepada kami kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tahun 97 dan 99. Kalau sekarang masalah haji ini masalah mewah ya Bu ya. Nah, kalau sekali haji sudah mantap. Kalau dulu mudah Bu, tiap tahun pun bisa haji. Sekarang udah tambah sulit. Cerita ini saya ceritakan adalah untuk motivasi juga bagi anak-anak kami yang mengerti pentingnya pendidikan ini, sehingga bisa membuat kita melaksanakan hal-hal yang besar yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Seluruh alam mendapatkan rahmat dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat untuk binatang ada Bapak Ibu sekalian. Apa loh Ustaz misalnya? Oh, saya ceritakan Bu. Dulu orang-orang jahiliyah kalau ingin memotong sembelihannya, baik itu kerbau, sapi, lembu, mereka menggunakan tulang. Yang penting mati. Yang penting mati sembelihan itu. Maka datanglah Islam mengajarkan kepada umatnya, fa idza dzabhtum fa ahsinidz dzibhah. Kalau kamu menyembelih, baguskan sembelihan, maka tidak menjadi suatu siksaan bagi binatang yang disembelih tersebut. Ketika dia disembelih, maka disuruhlah kita untuk menajamkan pisau. Ditajamkan pisau. Setelah ditajamkan, baru disembelih, maka secepat itulah binatang itu menghembuskan napasnya alias mati, sehingga dia cepat merasakan kesakitan tersebut. Kalau dulu tidak pakai tulang, tulang itu sampai panas, sampai kesakitan yang luar biasa dirasakan oleh binatang tersebut. Untuk jin, ya Bu ya, jin juga ada rahmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh kita untuk selalu menghormati jin. Tidak sembarangan buang air besar. Ada tempat-tempat yang tidak boleh. Tidak sembarangan buang air kecil. Nah, lihat tempat-tempat mereka itu. Nah, kalau kita punya tulang, campakkan, karena itu mereka akan makan. Nah, itulah rahmatnya diutusnya Rasulullah SAW kepada jin. Kepada orang yang tidak seagama dengan Islam pun ada rahmatnya. Rasulullah SAW menyuruh kita, bahkan di medan perang pertempuran sekalipun, untuk tidak menganiaya orang tua, tidak menganiaya ibu-ibu, tidak menganiaya orang yang sedang menyusui, tidak memotongi pohon, dan tidak menganiaya ataupun memukul ataupun menikam orang yang berada di dalam rumah ibadahnya masing-masing. Inilah kehebatan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga
disuruh kita untuk untuk menghormati sesama manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di hadapan kita ini ada diberikan Allah kepada kita amanah untuk diberikan pendidikan. Hatinya kita berikan iman. Kepalanya kita beri apa Bu? Ilmu, pengetahuan. Tangannya diberi apa Bu? Keterampilan. Perutnya diisi dengan apa Bu? Dengan makanan. Hatinya diisi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini punya kekurangan, maka kita wajib memberikan kelebihan perhatian kita kepada mereka. Jangan kita merasa rendah, karena itu adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut yang saya ketahui, mereka ini Bu, anak-anak surga semua ini. Baik yang dalam keyakinan kita, baik Islam maupun yang tak Islam, asalkan begini keadaannya, semua ini masuk surga. Karena 3 masalahnya orang masuk surga neraka, ada hukum mukallaf namanya. Balighun aqilun balaghathu da'watur rasul. 1, dia baligh, umurnya sudah 15. Yang kedua, akil, waras. Kemudian sampai kepadanya dakwah Rasul. Mereka ini kadang-kadang kurang sampai kepada mereka dakwah Rasul, karena panca indera mereka tidak selamat ataupun tidak sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada mereka, yaitu dengan memasukkan mereka nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang surga ini semua Bu, yang di hadapan kita ini anak-anak surga ini semua. Maka marilah kita mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu guru, orang tua kami, ibu kepala sekolah yang kami hormati, anak-anak ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tunjukkanlah rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Allah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kita ini. Ya. Kadangkala kita merasa jengkel. Saya pun pernah jadi guru Bu. Tahun 99 saya guru sampai lebih kurang 5 tahun sebelumnya. Tapi selama saya guru tak pernah saya sertifikasi Bu, karena saya selalu pindah-pindah. Nah, tapi saya mulai dari pesantren-pesantren. Pesantren Darul Ulum Darul Falah tahun 99, tahun 2000 sampai 2005 pesantren Darul Ulum Kisaran. Kemudian berikutnya saya menganggur, nggak mengajar. Kemudian mengajar lagi ke pesantren, makanya saya tidak sertifikasi. Namun banyak saya lihat pengalaman saya, banyak kepala sekolah saya, makanya banyak kawan saya di Facebook. Karena murid saya pun banyak. Ada yang manggil bapak, ada yang manggil ustadz, ada yang manggil muallim. Nah, itu lain-lain sekolahnya Bu. Asalkan manggil bapak berarti dia sekolah. Waktu saya pertama mengajar tahun 99. Asalkan mengajar ustadz berarti yang saya ajar di pesantren Darul Ulum. Nah, seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mengajar ini banyak sekali cobaannya. Oleh karena itu, kita tidak hanya mendapatkan pahala duniawi semata. Ya, tetapi juga kita harus mengharap pahala ukhrawi. Akhiratnya pun kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pahala akhiratnya? Sayyidina Ali mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan wahidan minal ilmi. Saya menjadi hamba, menjadi budak, rela dijual saya kepada orang yang mengajari saya 1 huruf dari ilmu pengetahuan. Jadi guru ini hebat pangkatnya. Shauki Bek mengatakan, ya, seorang penyair Mesir, bahwa qif lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ayyakuna ar-rasulah. Ngerti Bu? Nah, saya artikan ya. Qif lil muallim, berdirilah, hormati guru.
Wa fihi tabjila, berikan kepadanya penghormatan yang tinggi. Kadal muallimu ayyakuna rasula, karena guru-guru itu hampir satu level dengan para nabi dan rasul. Itu. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di suasana pendidikan yang sangat ramah ini, di sangat nyaman seperti ini, mudah-mudahan kita dapat mewujudkan cita-cita negara, mengayomi seluruh anak bangsa, termasuk yang mempunyai kekurangan, yang punya cacat, yang disabilitas. Itu diberikan Allah Subhanahu wa taala terwujud dalam sekolah yang luar biasa ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karenanya kita wajib berlaku sabar ya sebagai guru, kemudian orang tua pun Bu, mari kita sadari ini adalah rahmat Allah bagi kita ya. Apa yang Allah berikan ini, nikmat Allah ini, anak-anak kita ini adalah tuah bagi kita, ibaratnya seperti itu. Bukan aib bagi kita, bukan cacat bagi kita. Ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jangan menggerutu Bapak Ibu sekalian. Jangan kita menggerutu dengan nikmat yang Allah berikan ini. Kadang ini adalah suatu cobaan besar bagi kita. Dulu saya pernah mengenal seorang dokter di daerah Medan. Ya, dokter spesialis anak. Beliau itu punya satu anak, tapi yang satu itu pun Bapak Ibu hadirin yang diberikan Allah, diberikan Allah pula lah sama dia yang menyandang disabilitas. Yang satu itu, kemudian tak berapa lama anak beliau tersebut meninggal dunia. Yang saya ambil cerita dari sini adalah seorang dokter spesialis anak yang dari lajangnya sudah memperjuangkan ilmu di bidang spesialis anak, belum tentu diberikan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada jaminan bahwa Allah akan berikan kepadanya seorang anak yang sempurna. Tidak ada jaminan seperti itu. Kalau Allah berikan kepada kita yang demikian, berarti itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu tidak perlu jauh-jauh mencari orang surga. Di rumah Bapak Ibu sudah terdapat orang-orang yang akan bakal dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau kita perjuangkan dengan baik anak-anak kita tersebut, itu juga adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya, Rasulullah SAW dan sahabatnya mengatakan, Rasulullah bersama dengan sahabatnya, beliau berkata, wahai sahabatku, siapa yang mempunyai 3 orang anak putri dan ketiga-tiganya dididiknya dengan sebaik-baiknya, lalu setelah dididiknya sebaik-baiknya dan mereka menjadi anak yang solehah-solehah, maka ketiga anaknya itu merupakan suatu tameng baginya dari azab Allah Subhanahu wa taala, alias masuk surga. Sahabat yang ada pada waktu itu bertanya, ya Rasulullah, aku punya 2 putri saja, apakah 2 putri juga? Iya, 2 putri pun iya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Bu, anak-anak ini biarlah ini menjadi investasi kita untuk masa depan. Kita buat anak kita ini sebaik-baiknya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang punya kelebihan seperti ini, maka setiap langkah, gerak, keringat, darah yang mengucur dari diri kita dalam menjaga mereka ini, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan kepada kita sebuah pahala yang sangat besar, dan Allah telah menyediakan balasan yang setimpal untuk orang yang sabar dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini tak sabar ini Bu ya. Ini yang bahaya. Allah berfirman dalam sebuah hadis kudusi, siapa yang tak sabar atas cobaan yang kutimpakan, kemudian tidak mau menerima keputusan
maka hendaklah dia mencari Tuhan selainku, dan hendaklah dia keluar dari bawah kolong langitku. Carilah kolong mana lagi bu ibu? Di kolong mana lagi kita nanti kalau sudah dikeluarkan Allah dari kolong langitnya ini? Nah, akhirnya adalah bahwa kita harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, membawa rahmat bagi sekalian alam, bagi orang yang sempurna, bagi yang tidak sempurna pun Nabi Muhammad membawa rahmat kepada mereka. Oleh karena itu, pemuliaan terhadap anak-anak yang kurang sempurna, yang diberikan Allah kelebihan ini, marilah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik itu oleh orang tuanya, masyarakatnya, guru-gurunya, juga teman-temannya. Mari kita jadikan ini suatu kelebihan. Di luar negeri saya melihat banyak grup-grup, tapi saya melihatnya di YouTube-nya bu ya, grup-grup musik yang terdiri dari orang-orang yang penyandang disabilitas, tapi luar biasa hasil karya yang mereka ciptakan. Kenapa? Karena mereka dididik, karena juga mereka ini punya kelebihan di samping punya kekurangan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ada 3 macam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang dibawa Rasulullah, karena Rasulullah ini berdakwah selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Ya, 22 tahun 2 bulan 22 hari selama berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang dibawanya. Inilah inti ajaran Islam itu. Kalaupun kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang 3 ini tak dapat kita, berarti kita belum mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 itu apa? 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ya bu? Iman, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang kuat kepada Allah, itulah iman. Yakinkah kita ada Allah? Yakin. Apa buktinya? Anak-anak yang di depan kita ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam terbentang ini bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah orang membuat gunung? Mampukah manusia membuat gunung? Ya. Dibawa banyak beko, kemudian ditimbun lalu menjadi gunung. Bisa itu? Tak pernah dalam sejarahnya. Mampukah orang membuat samudra sampai dalamnya 1 kilometer, 2 kilometer? Mampu? Tak mampu manusia membuat seperti itu. Berarti kesimpulannya ada kekuatan yang maha dahsyat yang telah mengolah bumi ini sedemikian rupa, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kita yang di depan kita ini dan diri kita sendiri pun menjadi tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ada telinganya bu, ada matanya, lengkap panca inderanya, tapi tidak semuanya berfungsi. Menunjukkan apa bu? Ada kekuatan. Walaupun telinga ada, belum tentu telinga berfungsi kalau tidak difungsikan oleh Maha Kuat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada lidah, belum tentu berfungsi karena ada lagi yang harus memfungsikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir masalah keimanan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah sudah melihat secara langsung bagaimana kebesarannya Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Yang kedua, Islam. Islam ini adalah tatanan hidup yang telah digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berisi dengan kalimat syahadat, perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan setia selalu melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua mengerjakan salat.
Ketiga, membayar zakat. 4, melaksanakan puasa Ramadan. 5, haji ke tanah suci. Apa maknanya salat menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Zakat memperdayakan ekonomi umat yang kurang kehidupannya diberikan oleh yang mampu, saling berbagi. Puasa untuk melatih kemampuan manusia mengendalikan hawa nafsu. Kemudian haji untuk menambah wawasan manusia bahwa harus mengetahui bukan hanya macam dia saja yang Islam. Banyak manusia yang modelnya lain, tingginya lain, warna kulitnya lain, bentuk tubuhnya lain, tetapi mereka itu juga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi yang setelah berjanji dengan Allah akan melaksanakan perintah Allah, yang pertama janji kita adalah melaksanakan sholat. Nah, sholat adalah rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini kita biasakan juga melaksanakan sholat. Ibu-ibu pun sholat, bapak-bapak pun sholat. Jangan tak sholat kita pula, kita suruh anak kita sholat, kita pun tak sholat. Nah, sholat, tiba-tiba dia main handphone. Ah, tak cocok. Maka kita harus menyesuaikan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita malas-malas sholat, ya Bu ya, maka kita harus berdoa kepada Allah. Ya Bu, Bapak Ibu mau saya ajari doa rajin sholat? Ini pas hujan-hujan ini makbul doa kita nanti nih. Mau Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Yang di luar ikut juga ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taqsa. Mau tak mau paksa. Ya. Itu Bu. Itu sugesti ya. Kita ini harus dipaksa. Kalau udah umur tua, udah dewasa, udah payah itu Bu, apalagi udah 40 tahun malas sholat, la ilaha illallah. Ya, karena Allah senantiasa melihat hamba-hambanya kalau udah 40 tahun umurnya. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, setiap pagi dan sore dipelototi Allah kita, ditengoki Allah. Wahai hamba-hambaku, umurmu sudah 40 tahun, tulangmu sudah mulai lembut, gigimu sudah mulai gugur, pipimu sudah mulai kendur, ya, tulang-tulangmu sudah hampir mau menjadi bubur. Maka malulah engkau kepadaku sebagaimana aku nanti malu menyiksamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi, setiap sore. Malu Allah melihat kita, maka kita pun harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kita harus memaksa diri Bu. Kalau tak kita paksa tak jadi ini sholat ini. Ada orang sampai sekarang tak pernah puasa. La ilaha illallah. Ya, saya pernah melihat orang tak tahan saya puasa Pak. Itu luar biasa itu. Yang tak sholat apalagi lebih luar biasa lagi. Karena rukun Islam yang pertama yang dalam bentuk pekerjaan adalah sholat. Jangan disia-siakan sholat ini Bu. Karena kita akan menyesal apabila kita meninggalkan apapun pekerjaan kita, kalau kita tidak sholat akan tidak berkah. Akan tidak berkah. Bagaimana maksudnya? Ada orang bekerja, dapat duit dia, satu harian kerja, mulai dari pagi jam 8 kerja, zuhur tinggal kerja, asar tinggal kerja, jam 5 baru pulang dia, dapat duit dia 150.000 misalnya. Tapi yang 150.000 itu dia sudah meninggalkan 2 sholat. Berkahkah itu? Tidak, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana Ustaz hitung-hitungan Ustaz ini? Begini Bu, 1 tahun, 1 hari di sisi manusia, 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa Bu? 1 banding 1000.
1000 tahun. 1 hari dibanding 1000 tahun. Nah, 1 hari ini berapa sholat? Islam Isya, S, subuh, L, lohor, A, asar, M, maghrib. Nah, 5 waktu sholat. 5 ini kalau dibandingkan dikonversi 1 hari dengan 1000 berarti 1000 dibagi 5, 200 tahun. Kalau ibu tadi tak sholat subuh, paling sedikit imbalannya 200 tahun dibakar di neraka. Kalau zuhur tidak juga nanti berarti 400 tahun. Kalau habis semuanya tak sholat 1 hari ini berarti 1000 tahun 1 hari. Kalau sebulan Ustaz berarti 30.000 tahun. 30.000 tahun dibakar di neraka. Padahal melaksanakan sholat hanya 5 menit. Itulah Bu, zakat kita kepada diri kita. Kita mau melaksanakan ibadah. Itulah tanda kita mencintai diri kita. Tanda kita mencintai diri kita bukan kita solek, kita berwangi-wangian, menghiasinya dengan kecantikan-kecantikan saja, tidak. Tetapi utamanya kalau kita cinta kepada diri kita adalah bagaimana kita memproteksi dari diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana azab tersebut? Terutama dari sholat. Jangan kita macam orang-orang yang di kota besar sana, di Jakarta, di Bandung, ya, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya main handphone, masuk kubur kena smackdown. Tak ada lagi yang dipetuntunnya ya. Semua waktu sholat itu lewat buatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumnya nanti berat di waktu dia masuk ke dalam kubur. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menjaga sholat. Ya, sholat inilah awal mula kebaikan kita. Kalau mau baik kita, baikkan sholat. Itu. Karena semua amal ibadah nanti akan digantungkan dengan sholat. Kadang-kadang Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ada juga kita ini kalau sholat malas tapi wirid rajin. Nah, kenapa ibu rajin wirid? Kalau wirid Ustadz pahalanya kontan katanya. Terus kalau sholat tak ada, mana ada pahalanya? Tak kontan katanya. Ada pahalanya tapi tak kontan katanya. Kalau wirid Ustadz, begitu kita taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mulailah kita dengar suara piring, suara sendok datang dari dapur ya Bu ya. Nah, ting teng geser. Mulai awalnya kue dulu, kue. Siap kue nanti baru lontong ya. Lontong kontan pahalanya. Makanya orang suka. Salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri. Buka sajadahu. Ada sesuatu di situ. Ada situ amplop. Tak ada Bu ya. Nah, makanya orang malas sholat karena tak langsung, tak kontan. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sholat itulah yang bisa membuat kita baik dalam hidup di dunia ini maupun hidup di akhirat. Itulah yang bisa membaikkan kita. Karena perlunya kita sholat itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan. Engsel kita ini, sendi-sendi badan kita ini, tulang-tulang kita ini, darah kita, daging kita, kulit kita, semua anatomi tubuh manusia itu butuh atau memerlukan kepada yang namanya ibadah sholat. Maka tak boleh kita malas melaksanakan ibadah sholat tersebut. Ibu ya, nah, barangkali itulah yang paling penting dari api Islam yang dibawa Rasulullah. Yang pertama keimanan, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Ini yang tiga yang terakhir. Apakah ihsan tersebut? Ihsan itu merupakan bahwa kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kalau
kita merasa kehadiran Allah, Allah selalu melihat kita, maka kita tidak akan macam-macam. Dalam suatu ilustrasi dijelaskan, ada cerita pada zaman dahulu. Sedikit saya bercerita, Bu ya. Ada seorang guru mempunyai beberapa orang murid, katakanlah 10 atau 20 murid. Setiap murid diberikan satu pisau, satu burung, satu ekor burung. Satu pisau, seekor burung masing-masing. Kemudian diberikan komando kepada mereka, wahai anak-anakku, ini ada bagi untuk kamu satu burung, satu pisau. Tolong nanti kamu sembelih ini burung di tempat kamu tidak dilihat oleh siapa-siapa. 20 murid ini berangkat ke hutan. Masing-masing melihat kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah. Tak ada ditengoknya, potong. Datang dia ke gurunya, ini Pak Guru, ini sudah saya sembelih. Udah kamu sembelih, sudah saya sembelih. Apakah kamu melihat ada yang melihat kamu? Saya tidak melihat ada orang melihat saya atau sesuatu melihat saya, maka saya sembelih. Begitulah datang, sehingga satu muridnya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, datang dalam keadaan tidak menyembelih. Hidup-hidup burung dan pisau tersebut dibawakannya kembali kepada gurunya. Wahai guruku, ini kembalikan kepadamu burung ini karena saya tak bisa menyembelihnya. Kenapa kamu tak bisa menyembelihnya? Dimanapun saya berada, maka saya tetap melihat ada, saya tetap merasa ada yang melihat saya. Saya tetap merasa ada yang melihat saya. Kemanapun saya pergi, tengok ke atas, tengok ke bawah, tengok ke muka, tengok ke belakang, ternyata ada yang melihat saya, maka saya tak bisa menyembelih ini. Nah, rupanya muridnya ini, yang satu ini, sudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa menyembelih. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah itu dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kita harus merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya demikian saja, ucapan kita, tutur kata kita harus selalu tersaring dan terfilter dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ini kita ini nampak berakhlak karimah ini, Bu ya. Akhlak kita ustadz pun begitu juga, pakai sorban, pakai peci, pakai baju. Akhlaknya luar biasa, ibu-ibu pun begitu juga. Ya kan, sikit-sikit Allah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah, kita bilang seperti itu sih. Tapi itu semua akan teruji ketika kita nanti sudah sendiri masing-masing. Apakah itu memang betul dari diri kita atau hanya sekedar hiasan bibir kita saja? Karena itu ulama mengatakan bahwa akhlak itu adalah respon spontan terhadap suatu kejadian. Itulah akhlak. Mau menengok akhlak yang asli kita, saya, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, maka kita harus melihat kejadian ketika terjadi suatu insiden. Ada misalnya anak-anak main mercon, tepijak kita, apalah kita bilang? Apa reaksi kita? Nah, ada yang bilang pisang, berarti akhlaknya pisang. Ada yang bilang tempe, berarti akhlaknya tempe. Ada yang bilang Allah, berarti akhlaknya Allah. Nah, kita kira-kira apa, Bu? Allah. Bagaimana caranya supaya Allah? Maka kita harus selalu menyebut Allah, Allah. Maka itu akan masuk ke dalam hati kita, sehingga pada waktu sakit kita nanti, kita mengorong-ngorong kesakitan, selalulah kita menyebut Allah, Allah. Ada, Bu ya, orang sakit menyebut Allah, Allah. Ada juga orang sakit entah apa-apa disebutnya waktu dia sakit, ya, tak pernah menyebut Allah. Nah, udah sakit tidak menyebut Allah pula. Nah, ini adalah suatu apa namanya, kerugian bagi kita yang tidak selalu mendidik diri kita dengan akhlakun karimah. Jadi akhlak karimah itu membuat manusia baik untuk dirinya, baik kepada orang lain, baik juga kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah api Islam, itulah isi kandungan Islam yang dibawa Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Rasulullah berdakwah. Dakwah Rasulullah hanya sebentar saja, tetapi imbasnya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, 23 tahun berdakwah, tapi sampai ke akhir zaman ajaran Rasulullah SAW tetap akan eksis. Berbeda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tapi
tapi pengikutnya hanya berapa? Hanya antara 30 sampai 100 orang. 950 tahun berdakwah. Nabi Muhammad berdakwahnya cuma 23 tahun, tapi jutaan bahkan miliaran orang, ya, yang tak disangka-sangka pun seperti Indonesia ini. Bu, kalau mau menengok hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Islam ini adalah pilihan dan hadiah Allah untuk kita, tengok peta, Bu. Thailand sebatasan dengan Malaysia. Malaysia Islam, Thailand tidak. Indonesia berbatasan dengan Filipina. Filipina tidak, Indonesia iya. Padahal wajahnya mirip-mirip saja, bahasanya pun hampir mirip. Tetapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang berubah, yang dipilih Allah sajalah yang bisa menganut ajaran Islam. Ini jangan, Bu, tengok peta itu, tengok dengan pandangan keagamaan yang insaf. Arab Saudi Islam, di Mesir Islam, tapi 5% ada yang tak Islam. Orang Arab ngerti bahasa Arab, ngerti hadis Rasulullah, mengerti dia Al-Quran. Kita membaca Al-Quran tak mengerti kita, dia mengerti. Tetapi walaupun dia mengerti dengan Al-Quranul Karim, tapi dia tidak bisa, hidayah Allah tidak bisa dia masukkan ke dalam hatinya dengan sendirinya. Tetapi semua itu adalah dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita, Bu. Beruntung kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul hidayah yang mendapatkan hidayah dari Allah. Maka mari api Islam ini kita sebarkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bekerja, dalam kehidupan kita berorganisasi, dan juga dalam kehidupan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul meneladani kehidupan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan kelembutan dalam setiap perkaranya. Karena Rasulullah mengatakan apa yang dicapai dengan kekerasan belum tentu akan dicapai dengan kelembutan. Artinya kelembutan itu lebih baik, lebih dalam capaiannya dari apa-apa yang digunakan dengan kekerasan. Sama-sama bisa. Seorang guru masuk ke kelas dengan nada tinggi bisa. Seorang guru datang ke kelas dengan nada lembut bisa. Tetapi kata Rasulullah, yang paling bagus itu adalah yang dengan nada yang rendah tersebut, dengan lembah lembut. Karena itulah yang bisa mencapai nanti akan ingatan murid tersebut akan lebih lama, lebih permanen dibandingkan dengan cara yang marah-marah tersebut. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya ini SD-nya produk lama, ya Bu ya. SD saya tahun 88 tamatnya. Masuk 82, tamat 88. Itu produknya lain dari yang lain ya. Bukunya itu saja dari atas ke bawah. Buku, jagalah buku ini baik-baik. Tahun depan adikmu yang akan mempergunakan buku ini. Seperti itu buku isinya. Ya. Tetaplah itu menjadi buku warisan sepanjang zaman pada waktu itu selama kurikulum itu berlaku. Namun alhamdulillah dari segala pengalaman tersebut ternyata kelembutan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sebagian guru-guru saya, sebagian juga ada yang keras, itulah yang tetap akan diingat oleh murid-muridnya. Mari Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita ambil sedikit daripada apa yang diajarkan Rasulullah kepada kita sehingga kita dapat menjadi guru yang baik, karena Rasulullah itu juga adalah guru yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya mohon maaf kepada seluruh majelis guru yang telah saya gurui, padahal saya juga sudah tidak guru sekarang. Mohon saya dimaafkan. Begitu juga kepada orang-orang tua siswa dan kepada siswa-siswa yang kami banggakan. Kami mohon maaf apabila ada kesediaan, kekhilafan dan ketidaknyamanan dalam perkataan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat yang sangat syahdu ini. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita kebaikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu biha minna, antal muqaddim wa antal muakhir, anta 'ala kulli syai'in qadir.
اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية علينا وعلى أهل هذه الجماعة رحمة تامة مستمرة الدوام على ممر الليالي والأيام ببركة وجاه سيد الآنام. اللهم اشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا احتفالنا بمولد نبيك نبي الأكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله فينا شافعا مشفعا. اللهم اجعله فينا شافعا مشفعا. اللهم اجعله فينا شافعا مشفعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أفرغ الصبر على قلوب أهل هذه المدرسة. اللهم أفرغ على قلوبهم الصبر على صاحبها على آل هذه المصيبة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا يا الله من ورثة جنات النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله صراطا مستقيما. اجعلنا اللهم من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.